Bab 1996. Chen yang marah. Benar saja, setelah Chen mendengarnya, mukanya langsung pucat. Dia marah dan berbalik menyeringai lalu berdiri tiba-tiba. Cari mati, Erikin ini benar-benar cari mati. Karena apa yang Setnak direncanakannya sangat istimewa, dia selalu rendah hati di kota Linyu, tidak pernah bermusuhan dengan orang lain, dan tetap sederhana. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa orang ini akan cukup berani untuk menggertak Darren Hu. Harus diketahui, apa yang dia rencanakan sangat berkaitan dengan Darren Hu. Serangan Erikin terhadap Darren Hu sama saja dengan melawan dirinya sendiri. Pergi, bawa aku untuk mencari orang ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa orang ini memiliki banyak koin roh? Kita bisa sekalian membunuhnya. Ambil tas penyimpanannya untuk membelikanmu rumput ajaib. Chen mencibir. Siap, Master Guru. Darren Hu sangat senang ketika dia melihat ini, dan kemudian menambahkan seolah-olah dia khawatir. Oh ya, orang ini mengaku sebagai fase transendensi tahap 4. Master Guru, apakah kamu perlu bersiap? Hanya fase transendensi tahap 4, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berteriak di depanku. Mata Chen berkilat dingin. Bersikap rendah hati dan baik di depan Darren Hu, itu semua karena alasan khusus. Tapi bagaimanapun, dia adalah master peringkat 6 fase transendensi, bagaimana dia bisa menjadi orang yang baik dan beriman? Di partai Jihuo, dia juga sudah banyak membunuh kultivator lainnya. Dia sudah tidak punya pikiran untuk melanjutkan rencana hari ini. Wajah Chen suram dan menakutkan. Dia berjalan keluar dari halaman dengan kedua tangan di punggungnya. Darren Hu kemudian berlari cepat dan memimpin jalan. Terjebak. Di sisi lain, hati Erikin sedikit tergerak setelah merasakan pesan yang dikirim oleh jimat. Mengetahui bahwa keduanya telah datang ke Fangxi, dia dengan sengaja berjalan di sekitar lokasi Fangxi yang mencolok. Master Guru, itu dia orangnya. Di kejauhan, Darren Hu langsung melihat Erikin dalam sekilas dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata kepada Chen. Aku mengerti, jangan lihat orang ini lagi, jangan sampai ketahuan. Chen melirik Erikin, dan dari aura yang Erikin keluarkan saat ini, dia menemukan bahwa itu memang kultivasi fase transendensi tahap 4, dan dia pun merasa lega. Meskipun telah mencapai tahap 4 puncak, itu masih jauh lebih buruk daripada kultivasi dirinya yang tahap 6. Kerohanian seorang kultivator fase transendensi sangat tajam, meskipun ada banyak kultivator di sini, dan berbagai aura kerohanian bercampur, tetapi jika kamu terus menatapnya, kamu akan segera ketahuan olehnya. Chen mentransmisikan suara, dengan lembut menjelaskan kepada Darren Hu. Mengerti Master Guru. Darren Hu tiba-tiba berkata lagi, tapi Master Guru, kita hanya akan mengikutinya seperti ini, tidak langsung menyerangnya. Menyerangnya di Fangxi. Chen mencibir, di sini, bagaimana aku bisa memberinya pelajaran? Paling-paling seperti dia menghadapi kamu, mematahkan tangan dan kakimu. Jika ingin memberi pelajaran, maka harus menyelesaikannya sekali dan untuk selamanya. Setelah dia meninggalkan kota Linyu, guru akan langsung memusnahkannya. Master Guru. Hati Darren Hu bergetar. Chen yang saat ini tampak sangat berbeda dari Master Guru di matanya sendiri. Muridku, ini semua untukmu. Aku itu tidak bisa melihatmu diganggu oleh siapapun, jadi aku hanya bisa melanggar aturan dan membunuh orang. Chen kemudian kembali ramah dan baik, ini membuat Darren Hu semakin terharu. Mengikuti di belakang Erikin, Chen diam-diam membuat mantra di tangannya. Di lengan baju, terbentuk seekor serangga api kecil. Kemudian serangga itu terbang keluar, melewati kerumunan, dan mendarat di pakaian Erikin. Orang ini punya beberapa pengalaman juga. Tentu saja, Erikin sudah merasakannya saat jurus Chen mendarat. Tapi dia tetap diam, pura-pura tidak memperhatikan.
Setelah beberapa putaran di Fangxi, Eric Kin pun menemukan barang bagus. Di sebuah stan yang tidak mencolok, ada kura-kura giok defensif dari seorang superior master zaman kuno yang telah dia peroleh sebelumnya. Meski hanya sebesar ibu jari, benda ini mengandung formasi yang mampu menahan pukulan dari fase transendensi puncak. Eric Kin membuka mata dewa dan melihat, masih ada 2 formasi yang tersedia di kura-kura giok ini, termasuk sedikit. Namun saat ditanya soal harga, Eric Kin merasa sedikit tidak berdaya. Harganya 1000 koin roh emas, dan kultivator yang menjualnya sangat tegas, tidak mau turun sama sekali. Setelah memikirkannya, Eric Kin tetap membelinya. 1000 koin roh emas, sebagai imbalan atas kesempatan untuk menahan 2 serangan fase transendensi, tidak terlalu buruk. Sepertinya sejak dirinya bertemu dengan kura-kura giok bernilai 500 koin roh di luar lapangan pembunuhan, tidak pernah ada kesempatan baik seperti ini lagi. Diingat-ingat lagi sekarang, sepertinya kultivator yang menjual melihat ada banyak kultivator lain di situ, jadi ingin menjualnya sesegera mungkin, atau mungkin ingin menukarnya dengan harta lainnya. Orang ini benar-benar memiliki latar belakang. Serangga api yang diletakkan Chen pada Eric Kin secara alami melihat semuanya. Menemukan bahwa Eric Kin tanpa ragu-ragu langsung mengeluarkan 1000 koin roh emas untuk membeli benda seperti itu, mata Chen memancarkan sentuhan keserakahan. Membunuh Eric Kin secara alami untuk melindungi keselamatan Darren Hu, tetapi jika banyak keuntungannya, maka membunuh Eric Kin akan menjadi lebih berharga. Lagi pula, di partai Jihuo, karena posisinya yang membuat canggung, koin roh yang bisa dia dapat dari partai sangat terbatas. Setelah mempersiapkan rencana yang berkaitan dengan Darren Hu ini, pengeluarannya sendiri hampir mengosongkan seluruh hartanya. Bersambung. Bab 1997. Bertanding kesabaran. Setelah menyingkirkan kura-kura giok, Eric Kin kemudian berpura-pura berkeliling beberapa putaran lagi. Tepat ketika Chen sudah sedikit tidak sabar, dia akhirnya meninggalkan Fangxi. Eric Kin kemudian berkeliling melewati banyak bangunan kota Linyu, tetapi tidak berhenti. Pada akhirnya, dia berjalan langsung di sepanjang jalan dan menuju keluar kota. Anak ini akan pergi, dan dia pergi dengan sangat hati-hati. Seharusnya itu adalah intuisi dari seorang fase transendensi, yang membuatnya secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Chen juga menyadari ini, mengejarnya jauh di belakang, tetapi dia malah sedikit lega. Lagi pula, dia hanya 2 tingkat lebih tinggi dari Eric Kin. Jika Eric Kin benar-benar rileks sepanjang jalan, tidak ada reaksi sedang dipantau sama sekali, malah sedikit tidak normal. Setelah meninggalkan kota Linyu, Eric Kin pura-pura berhati-hati menyebarkan kerohanian dan memeriksa daerah sekitarnya sebelum mengeluarkan sebuah pedang abadi lalu terbang pergi. Setelah berjalan beberapa mil, Eric Kin tiba-tiba berhenti, dan kerohaniannya mengamati sekeliling lagi. Teman seiman mana yang mengikutiku di sepanjang jalan? Jika ada masalah bisa menunjukkan diri, tidak perlu sembunyi-sembunyi, malah jadi bahan tertawaan orang. Eric Kin melepaskan suaranya yang bergema di padang salju yang kosong, dan pada saat yang sama matanya mengamati sekeliling dengan cermat. Anak ini sangat berhati-hati. Bahkan di padang salju tanpa siapapun, masih tidak lupa untuk mencoba lagi. Chen melayang di langit beberapa puluh mil jauhnya dari Eric Kin, melihat ke bawah melalui awan, dengan wajah dingin. Sayang sekali kamu telah menyinggungku, tidak peduli seberapa hati-hati kamu, hanya ada satu jalan yaitu mati. Sementara Eric Kin memperhatikan sekelilingnya dengan cermat, dia juga sedang memperhatikan Eric Kin dengan cermat. Chen bukanlah seorang kultivator muda yang masih hijau, sebaliknya, selama ribuan tahun terakhir, pengalaman yang diperolehnya sangat kaya.
Dia tidak memilih untuk bertindak segera hanya karena sedang berada di belantara dan yang ada di sekitarnya hanya ada Eric Kin seorang. Sebaliknya, dia dengan sabar menunggu kesempatan. Karena segalanya, dalam pandangan Chen, ada sedikit terlalu kebetulan. Bahkan beberapa di antaranya tidak ada dalam perhitungan Eric Kin sama sekali. Misalnya, sehari sebelum dia datang ke kota Linyu, Eric Kin malah konflik dengan Darren Hu dan mematahkan lengan Darren Hu. Hari ini, keduanya bertemu lagi di Fangxi. Kebetulan saat dia meminta Darren Hu untuk membeli rumput ajaib, dan ancaman Eric Kin juga kebetulan menggagalkan rencananya. Sekarang Eric Kin meninggalkan Fangxi dan keluar kota, seolah-olah sedang sengaja memberi dirinya kesempatan. Meskipun dirinya telah bertanya kepada Darren Hu dan berulang kali menegaskan bahwa dendam antara keduanya kemarin dipastikan sebuah kebetulan, bahkan Darren Hu sendiri yang memprovokasi duluan. Tapi Chen masih belum sepenuhnya tenang. Di dunia kultivasi, masalah seperti saling menipu dan tipu muslihat sangat banyak. Misalnya saja dirinya, bukankah dia sedang menipu Darren Hu saat ini? Bahkan jika dia merasa sudah sangat berhati-hati, seharusnya tidak ada yang tahu, tetapi bukan berarti tidak ada kemungkinan orang lain akan melihat keanehannya. Tapi apa yang dilakukan Eric Kin setelahnya membuat dia merasa sedikit lega. Setidaknya bagi dirinya sendiri bahwa pihak lain memang orang yang berhati-hati, tidak seperti sedang memasang jebakan dengan sengaja. Tapi Chen masih tidak terburu-buru. Jadi meskipun Eric Kin telah berada di luar kota sejauh ratusan mil dan telah mencapai jarak yang cocok untuk menyerang, Chen masih menunggu dan mengamati, tetap tidak bertindak. Kultivator memiliki umur yang panjang, apalagi hanya sedikit waktu ini. Dengan lebih banyak kesabaran, akan ada lebih sedikit risiko. Mengapa Master Guru tidak melakukannya, menyiksa makhluk sialan ini hidup-hidup? Darren Hu dipimpin oleh Chen di belakangnya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gelisah. Dia ingin melihat Eric Kin mati sesegera mungkin, dan mati mengenaskan di hadapannya. Tetapi melihat bahwa pihak lain sudah berada jauh di dalam padang salju, ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak, tetapi Master Guru tidak melakukannya, sehingga membuatnya sedikit kecewa. Bahkan Darren Hu mulai bertanya-tanya apakah karena melihat kekuatan yang ditunjukkan Eric Kin, Chen sedikit takut untuk bertindak. Tetapi jika Darren Hu tahu bahwa Chen membawanya keluar dengan tujuan untuk membunuh Eric Kin di depannya dan membuatnya lebih percaya padanya, maka dia akan mengerti bahwa begitu waktunya tepat, Chen pasti akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Chen ini cukup sabar juga, masih tidak mau menyerang. Sebentar lagi aku akan memberimu alasan untuk bertindak. Eric Kin merasakan pesan dari jimat di atas, dan Chen masih dalam posisi mengamati. Dia tersenyum dingin, tempat dirinya melayang sebenarnya adalah tempat yang sangat membantu Chen untuk bertindak, tetapi karena lawannya masih berdiri diam, dia sudah punya persiapan untuk itu. Setelah berteriak beberapa kali, tidak ada yang menjawab. Mungkinkah aku salah? Ini pasti gara-gara Darren Hu sialan itu. Dia terlalu sial dan mempengaruhi penilaianku. Lain kali jika aku melihatnya lagi, aku akan mematahkan kakinya secara langsung. Eric Kin berpura-pura berbicara pada dirinya sendiri dan mengutuk beberapa kata. Kemudian Eric Kin melambaikan tangannya untuk menutupi auranya dan terus terbang menuju kedalaman padang salju, kali ini dengan lebih cepat. Orang ini datang ke padang bersalju sampai begitu lama, sebenarnya apa yang ingin dia lakukan? Mengikuti Eric Kin dengan tenang, ekspresi Chen menjadi semakin curiga. Jika bukan karena dia telah sepenuhnya menyebarkan kerohanian dan memastikan bahwa tidak ada jebakan atau kultivator tersembunyi lainnya di sekitarnya, dia akan meragukan apakah Eric Kin telah menyadari dirinya. Bersambung.